Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, setidaknya ada 3 hal yang penting Bapak Ibu fahami, Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu telah memutuskan untuk mendaftarkan, mengantarkan dan mengamanahkan pendidikan anak Bapak Ibu ke sebuah pesantren, madrasah atau sekolah. Yang pertama, sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian, ketika telah memilih mendaftarkan dan mengamanahkan pendidikan anak Bapak Ibu ke sebuah pesantren, madrasah atau sekolah, sesungguhnya Bapak Ibu sedang memberikan kekuasaan itu kepada pihak pesantren. Kekuasaan apa? Kekuasaan Bapak Ibu sebagai orang tua terhadap anak Bapak Ibu sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena pesantren, madrasah atau sekolah memiliki aturan, tata tertib maupun undang-undang yang harus dipatuhi oleh peserta didik, yakni anak kita, dan juga harus dipatuhi, harus ditaati oleh kita sebagai orang tua. Maka semakin banyak waktu anak kita di pesantren, di madrasah atau di sekolah, maka semakin banyak pula kita kehilangan kekuasaan kita terhadap anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi perhatian kita, sehingga kita juga memilih sekolah itu betul-betul secara cermat, kita teliti, kita kemudian cermati. Jangan sampai kita salah menempatkan, mengamanahkan tempat pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengamanahkan pendidikan anak ke sebuah pesantren, madrasah atau sekolah itu merupakan bagian dari tanggung jawab besar kita sebagai orang tua terhadap anak kita, yakni memberikan pendidikan yang terbaik. Tetapi kita sebagai orang tua menyadari sepenuhnya bahwa kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diajarkan di sekolah. Kita menyadari bahwa kita juga tidak bisa mengajarkan adab sebagaimana yang didoktrin di sebuah pesantren, madrasah atau sekolah. Kita juga tidak bisa mengarahkan anak-anak kita untuk mengetahui pelajaran atau syariat agamanya, agama kita. Maka kita kemudian memilih sekolah, memilih pesantren, memilih madrasah tempatnya menimba ilmu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita kemudian menyerahkan tanggung jawab ini kepada pihak madrasah, pihak pesantren atau pihak sekolah, maka kita juga harus menerima segala konsekuensinya. Kita mungkin rindu karena jarak yang mungkin jauh. Kita mungkin mengalami kekhawatiran, merasa khawatir. Khawatir akan kesehatannya, khawatir akan keselamatannya, khawatir akan kenyamanannya, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita pahami bahwa ketika anak Bapak Ibu juga bersama Bapak Ibu di rumah, kekhawatiran itu lantas tidak kemudian langsung hilang secara otomatis. Kekhawatiran akan kesehatannya, kekhawatiran akan keselamatannya, kekhawatiran akan keamanannya di rumah juga tidak bisa kita jamin. Nah, Bapak Ibu ketika telah mengantarkan anak Bapak Ibu ke sebuah pesantren, madrasah atau sekolah, maka percayakanlah kepada pihak pesantren, kepada pihak madrasah, kepada pihak sekolah akan semua keselamatan, kesehatan, dan pendidikan anak kita. Dengan begitu, maka pihak pesantren, pihak madrasah, pihak sekolah akan lebih leluasa, akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kita. Bapak Ibu sekalian, semua pesantren, madrasah atau sekolah pasti ingin memberikan yang terbaik kepada para santrinya. Karena itu juga akan menentukan masa depan pesantren, masa depan madrasah, masa depan sekolahnya.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu dipahami oleh orang tua adalah anak kita adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga aset terbesar bagi kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian amanah ini tersia-siakan, terabaikan, atau mungkin kurang maksimal. Maka kita sekuat tenaga, sekuat kemampuan menjaga amanah ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita sebagai orang tua terlalu fokus pada amanah itu kepada anak kita, lalu kemudian kita lupa kepada sang pemberi amanah itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah mengantarkan anak ke pesantren, madrasah atau sekolah, teruslah berdoa dan meminta kekuatan, meminta petunjuk, meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, karena anak ini merupakan aset terbesar kita sebagai orang tua, maka segala kemampuan yang kita miliki, segala energi kita keluarkan untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita. Maka kita bekerja keras, banting tulang, siang dan malam, tidak mengenal waktu bahkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, harus juga kita pahami bahwa anak kita ini, dia akan tumbuh semakin besar, dia juga ilmu pengetahuannya akan semakin berkembang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berikanlah waktu kepada anak kita untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bersosialisasi dengan teman-temannya. Berikan juga waktu kepada pihak pesantren, kepada pihak madrasah atau pihak sekolah untuk memberikan apa yang mereka miliki, baik itu ilmu pengetahuan maupun adab, karakter, dan wawasan-wawasan. Kalau kemudian kita terlalu sibuk dan terlalu mencampuri, maka sekolah kemudian tidak fokus, anak kemudian tidak bisa menjadi mandiri. Padahal kita sudah memahami bahwa anak kita suatu saat akan berpisah dengan kita. Anak kita akan menuju kemandiriannya, tetapi harus kita berikan waktu, harus kita berikan ruang dan kesempatan kepada anak kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah, berupaya yang maksimal, tapi juga jangan lupa memberikan kesempatan kepada pihak madrasah, pihak pesantren, pihak sekolah, dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas dan berkah, memberikan umur yang panjang dan berkah, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Ibu semua, dan juga memberikan ketabahan, kesabaran kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren, di madrasah, atau di sekolah. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala akan doa dan harapan kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.